Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini, di bulan Desember, bulan Masehi, kita tepat di pertemuan yang ke-12. Kalau Anda tidak izin ya. Alhamdulillah, kita sebagaimana yang sudah saya susun, dalam 1 tahun mudah-mudahan kitab ini bisa diselesaikan ya, walaupun dengan terkadang saya ringkas ya, karena tidak mungkin kita bacakan semuanya, tapi kita melihat mana faedah yang sangat penting, yang sesuai ya dengan keadaan kita sehari-hari. Ini langkah-langkah menuju kebahagiaan. Ya, al-khutuwat atau khutuwatun ila as-sa'adah. Ya, langkah-langkah menuju kebahagiaan. Mudah-mudahan buku ini sudah diterjemahkan ya. Saya belum tahu. Ya. Kita pada pertemuan yang terakhir kita masuk ke dalam bab yang terakhir kemarin, la tahkir ayya amalin, jangan meremehkan ya apapun sedikit pun dari amalan kita, baik yang amal ibadah ataupun amal maksiat ya. Kita tidak tahu mana yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang kita anggap besar, atau justru amalan yang besar itu tidak bisa membantu kita ya, kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah akan melihat keikhlasan di dalam amal tersebut. Kemudian bagusnya dalam mengikuti contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam bab yang berikutnya, tadakkurul mauti wa ziyaratu al-maqabir. Di antara sebab terbesar seseorang Allah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak mengunjungi pekuburan. Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak disyaratkan harus pekuburan seorang ulama ya, ataupun seorang tokoh, seorang pahlawan, tidak. Tetapi kubur yang di sini umum. Orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita ya melewati kuburan, kita disunahkan untuk membaca doa assalamualaikum ya ahla ad-diyar ya minal muslimina wal mu'minin ya. Kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita dari kaum mukminin, muslimin. Kemudian kita mengucapkan satu perkataan yang itu mudah-mudahan menjadi ibrah kita ketika kita melewati kuburan. Wa inna insyaallah lalahikun. Dan kita, saya, bapak-bapak sekalian, insyaallah akan segera menyusul. Ya. Maka
Dzikru al-maut dawa. Kama qala dzikrullah dawa. Banyak mengingat Allah, ya, itu obat. Banyak mengingat kematian, itu obat, ya, herbal yang paling mujarab. Sebaliknya, dzikrun nas banyak ngurusin manusia, mengingat-ingat manusia, ini penyakit bagi hati kita, ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita SAW setiap berada di gilirannya Aisyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anha, selalu jadwal untuk mengunjungi kuburan yang namanya Baqi. Dikatakan oleh Aisyah, wa kana idza kana yaumu Aisyah yazuru al-Baqi'a. Adalah Nabi SAW ketika giliran di rumahnya Aisyah, ya, sebagaimana kita tahu, ya, istri Nabi tidak hanya satu, ya, maka Nabi SAW, ya, pada malam harinya, ya, selalu disempatkan untuk mengunjungi Al-Baqi, kuburan dari para syuhada perang Uhud, ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mengunjungi pekuburan, ya, ini akan menajamkan cita-cita kita kepada akhirat, ya, akan menundukkan mata kita kepada dunia, tidak akan ada selesainya. Ini perhiasan dunia ini belum muncul semua, Pak. Yang baru muncul sekarang apa, Pak? 5G, ya. Nah, ya. Baru 5G. Belum muncul semua, Pak. Sekarang baru mulai di belakang kita tuh, Pak. Ya. Saya kemarin kunjung ke sana, ramai, Pak. Dibuka kapan? Dekat dari sini, mall, ada mall, ya, belakang. Iya. Belum keluar semua, Pak. Dunia ini hijau dan manis dan tidak akan ada berhentinya, tidak akan ada selesainya. Usang satu, tumbuh yang menarik, lebih menarik lagi. Makanya kata Nabi SAW, ya, tidak datang la ya'ti zamanun, ya, illa al-atiyah, ya, asyadu min au kama qala sallam, ya. Tidak datang suatu hari, zaman, kecuali yang berikutnya pasti lebih buruk daripada yang kemarin. Tidak datang tahun 2024 pasti lebih buruk daripada 2023. Bukan dalam masalah teknologi, ya, Pak. Bukan dalam masalah kesempatan untuk mencari dunia, tapi dalam masalah godaan untuk akhirat kita, godaan untuk istiqomah kita. Makanya, ya, nenek moyang kita ini, ya, diwafatkan sebelum zaman Android ini lebih baik, Pak, dibandingkan kita. Dulu kalau mau bermaksiat, ya, harus keluar rumah dulu, Pak. Ya, harus ke internet dulu, naudzubillah, ya. Nggak ada duit, ya udah tidur. Sekarang di rumah kita lebih bahaya. Di kamar sendirian, istri tidur duluan, kita lebih bahaya. Ya. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya adalah banyaklah mengunjungi kuburan. Ya, kata Nabi, zurul kubur. Ya, banyak berkunjung ke kuburan. Kalau ke mallnya 5 kali, ke kuburannya sekali lah, Pak. Cukup lah, ya. Gitu. Diimbangi gitu. Ya, ke KCP-nya udah sebulan minimal sekali lah, ngaku aja udah. Ya. Maka fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena kita pulang dari sana, kita mau beristighfar. Pulang dari sana kita mau baca Al-Quran. Pulang dari sana kita mau menghadiri majelis ilmu. Ada yang pulang dari mall
bacaan Qurannya nambah, Pak. Ada begitu. Ya. Maka jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadikanlah keadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia selalu ada di depan mata kita. Lihat keadaan mereka sekarang, mereka ingin kembali sekarang ke dunia ini untuk melakukan amal yang soleh. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kebahagiaan at-tahulli bisidqi. Jadilah orang yang jujur. Ya. Jadilah orang yang jujur. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna." Ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, apa ajaran Bani Israel? Sama seperti ajaran Islam, Pak. Ya, la ta'buduna illallah. Ya, tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada karib kerabat, urutannya tuh. Orang tua, kerabat, kemudian yatama, orang-orang yatim. Anak wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Ya, aku dengan orang yang merawat anak yatim di surga nanti seperti ini dekatnya. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Di antara ajaran Allah kepada Bani Israel, wa qulu lin-nasi husna. Ya. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Masuk perkataan yang baik adalah perkataan yang jujur. Ya. Maka Nabi pernah ditanya, apakah seorang muslim bisa dia mencuri? Naam. Bisa, banyak orang kaum muslimin yang mencuri. Ya, dalam agama yang lain juga. Bisa seorang muslim dia misalnya berbuat dosa yang lain, ya berzina, ya. Berbuat dolim, bisa. Apakah seorang muslim berdusta? La, katakan Ustaz. Kalau seorang muslim berdusta, tidak. Ini menunjukkan bahwasannya berkata jujur termasuk akhlak unggulan di dalam Islam. Akhlak yang tidak boleh habis. Andai semua akhlak baik kita sudah habis, Pak, jujur jangan hilang. Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh seorang ulama, hakikatu sidqi an tasduqa fi mawatina la yunjika minhu illa al-kadhib. Kata seorang ulama bernama Al-Junaid, ya, jujur yang paling bermanfaat, yang paling besar pahalanya, engkau jujur pada kondisi tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali berdusta. Nah, ini Bang. Ya. Kadang kalau kita bersalah perlu kita jujur, mengakui kesalahan kita. Ya. Maka ketika tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdusta, maka ya, jujur itu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Dan kejujuran yang paling bermanfaat adalah kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya kita mengakui kita banyak dosa. Ya. Bahwasanya kita selalu gembira dengan pujian-pujian yang tidak ada pada kita. Ya. Bahwasanya kita selalu sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib kita sendiri. Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hati-hatilah dari berdusta. Ya, ini bab yang berikutnya dari langkah-langkah menuju kebahagiaan, dan dusta ini adalah tanda orang-orang yang munafik, ya.
Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW pernah bersabda, innal abda yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah la yulkilaha balan illa adkhalahu fi jahannam sab'ina kharifan atau kama qala sallam. Ada seorang hamba yang dia berkata dengan suatu perkataan dusta, menyakiti orang lain, ya. La yulkilaha balan, dia tidak anggap serius perkataan tersebut. Dia tidak anggap itu akan mencelakakan dia tidak anggap itu besar. Ya, ternyata dengan satu kata itu, dengan mengatakan, ya, saya tidak tahu, bukan saya pelakunya, saya tidak korupsi, saya jujur, ya. Maka dengan satu kata tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka 70 masa atau 70 tahun lamanya. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, ya. Jadilah orang-orang yang jujur dan janganlah menjadi orang-orang yang pendusta. Kemudian dusta dibolehkan dalam 3 hal. Nah, ini ada kuisnya ini. Udah lama nggak ada kuis nih. Yang bisa dapat apa nih, Pak? Dapat bunga kayaknya. Siapa yang tahu? 1. Boleh dusta dalam masalah apa? Peperangan. Pintar. Ya, nah ini hadiahnya kayaknya. Punya Pak Arifin nih. Ya. Gue buat nanti aja. Iya. Basuki udah dapat banyak hadiahnya. Ya. Betul ya. Yang pertama, boleh kita dusta, ya, dalam masalah peperangan. Dan ini, ya, dibolehkan dalam agama kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya, tetapi lafadznya bukan dusta, ya, tapi al-khad'u, ya, menipu. Ini sama juga dengan berdusta. Kata Nabi SAW, ya, al-harbu khad'atun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Peperangan itu adalah tipu daya, ya. Jadi boleh kita berdusta dalam peperangan, ya. Kalau kita jujur, habis kita, Pak. Ya. Kalau kita jujur, habis. Ya. Maka peperangan adalah tipu daya. Kemudian yang kedua, di dalam apa? Boleh berdusta. Ah, ini Pak, dapat hadiah lagi. Hah? Iya, ya. Sesuatu maslahat urusan rumah tangga boleh kita berdusta. Ya, kalau perlu, tapi jangan dijadikan kebiasaan terus. Ya, saya kasih contoh, ya, yang gampang. Ketika istri masak, ya, masakannya mungkin tidak terlalu pas bumbunya, ya, terlalu maniskah, terlalu asinkah, dan kita tahu istri kita orangnya sensi, ya, maka jujur bukan tempatnya di situ, ya, jujur bukan tempatnya di situ. Ya, kata Ustaz, jujurnya berantem mudah. Ya, besoknya nggak mau masak lagi, udah beli aja, masakan saya nggak kepake kok. Nah, tapi mungkin ya dengan bahasa-bahasa yang apa namanya, yang tidak terlalu kelihatan gitu, ya, ngebohongnya, gitu. Ya. Caranya banyak, ya. Misalnya istri lagi pakai baju baru,
Cantik nggak aku? Nah, gimana antum jawabannya? Nikah sudah 70 tahun, Pak. Hah? Istri sudah 70 tahun. Dia pakai dasar bilang cantik nggak? Cantik ya. Yang urusannya panjang, Pak, kalau jujur, Pak. Ya, luar biasa ini. Allah seakan-akan tahu ya. Memang Allah Maha tahu. Ya. Makanya Nabi SAW ya ketika Aisyah ingin bercerita ya tentang 11 tipe suami di zaman jahiliyah. Ini hadisnya disebut dengan hadis Abu lupa saya ya. Ada yang tahu? 11 tipe suami. Istri lagi pengen ngobrol, Pak. Mas dengerin dong. Aku mau cerita tentang bukan 2 tipe suami, 11 tipe suami, Pak, diceritain sama Aisyah satu persatu, Pak. Suami yang pertama begini, kedua begini, tiga begini, 4 begini, sampai 11. Ya. Berapa jam kira-kira nyeritain seperti itu? Nabi dengan sabar menunjukkan senang, padahal ini lagi banyak kerjaan sih. Ya. Jangan terlalu jujur ya untuk memperoleh keharmonisan dalam rumah tangga, dan itu dimaklumi oleh istri kita nanti juga sebenarnya ya kalau memang diperlukan. Habis ini slip gajinya di ini ya di print ulang ya enggak. Ya seperti kita ngasih orang tua, Pak, ya jangan ketahuan istri ya kalau bisa seperti itu. Tapi kalau istrinya pengertiannya nggak masalah. Tapi kalau tahu itu sumber masalah, ya maka tidak bijak kita jujur di situ. Ya, gitu. Karena pemberian kepada ibu sama kepada istri kan berbeda. Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini yang menjadi keringanan di dalam berdusta. Ya. Ada satu lagi yang boleh kita berdosa kapan? Hah? Nah, ya, wah, karena dapat lagi. Saya yang jauh tadi. Basuki lagi. Mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Pernah saya, ya, kakak saya dengan ibu saya ada sesuatu perselisihan. Ya, saya main ke kakak saya, ya mama nanyain loh, mana kan ibu nanyain. Ya, oh nanyain ya, enak. Baru nggak nanya, Pak. Balik lagi dari ke rumah ibu, ya saya mana itu nanyain nggak si teteh katanya. Oh nanyain sehat nggak mah itu. Saya dusta. Ya coba kalau saya jujur, sampai kapan permusuhan itu? Kan ada selesainya. Maka ini adalah rukhsah. Ya mendamaikan 2 orang yang sedang apa? Bertempur. Seorang muslim gara-gara masalah dunia, Pak, masalah lembur kadang, masalah sepeda listrik, ya masalah sepele bertahun-tahun, ya antum jadi juru damai, ya pahalanya dapat. Orang yang mendamaikan 2 orang yang dihitung pahalanya seperti orang yang sholat malam terus menerus, puasa sunnah terus menerus. Sholat malam nggak pernah, puasa sunnah apalagi, udah damai, Pak. Si Pulang ngajakin ngopi, masa? Gitu kan? Bener kemarin aja, akhirnya ketemu ngopi. Mudah-mudahan nggak ketahuan bohongnya. Ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini penting. Bahkan jujur antum di situ bermasalah, Pak. Apalagi memang niatnya untuk memperbesar masalah. Saya kan jujur, ya jujur kamu tidak pada tempatnya. Sudah tahu di grup itu ada 2 orang yang bermasalah. Nah itu, antum jujur di situ. Wah, nambah rame. Nah, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau bisa dusta ini dilakukan dengan cara yang namanya tauriyah. Ya, kalau memang kita perlu berdusta, kita tertekan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dusta, ya. Maka ya kita bisa menggunakan tauriyah. Tauriyah ini apa? Mengucapkan suatu perkataan yang maksudnya lain. Perkataannya A, tapi maksud kita apa?
B. Ini tauriah, Pak. Ngebohong tipis-tipis. Makanya saya sering kalau mahasiswa saya di kampus suka izin nggak masuk kelas, saya tanya harus rinci, Pak. Takutnya tauriah. Iya. Apaan saya nggak masuk kelas, ada kesibukan keluarga katanya. Kesibukan keluarganya apa? Sebutin. Ya, tidur juga kesibukan keluarga. Ya, nongkrong di rumah sama keluarga itu kesibukan. Enggak, tulis ininya, rinci. Itu saat ada hajatan, nah itu baru bagus seperti itu. Ya. Maka ini jalan sebelum berdusta, tauriah namanya. Dan jangan sering-sering bikin tauriah, bahaya. Ya, ini termasuk ya agamanya orang-orang Syiah ini. Ya, mereka namakan dengan taqiyah. Ya, kalau kita bahasanya tauriah, mereka taqiyah. Jadi agama mereka berdusta. Ya. Bahkan bukan tauriah lagi, sudah dusta beneran gitu ya, orang-orang Syiah. Makanya kita ya selalu menjaga ya sifat yang mulia ini. Ya, ada satu kisah sahabat yang sangat menginspirasi tentang kejujuran. Ya, silakan cari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Antum kalau sudah baca ini, insya Allah akan menjadi orang yang jujur. Ya, selama-lamanya mudah-mudahan. Kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya, bagaimana beliau memperjuangkan kejujurannya di hadapan Rasulullah sehingga tidak ditanya oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari. Tidak dijawab salamnya karena waktu itu beliau radhiyallahu anhu tidak ikut perang. Ya, karena malas. Orang-orang munafik ketika ditanya kenapa nggak ikut perang, saya ada kesibukan ya Rasulullah, saya sakit ya, semuanya. Ketika Ka'ab bin Malik, ya, engkau kenapa tidak ikut perang? Saya malas ya Rasulullah. Tidak ada ujur, lagi malas aja, jujur. Nabi marah, tapi nanti yang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya orang jujur ini jumlahnya makin banyak makin sedikit, Pak, di negeri ini. Yang negeri ini ya, di tempat kerja kita, ini orang-orang yang ya sangat langka, ya, orang-orang yang jujur, tidak mendapatkan apa-apa dari kejujurannya kecuali ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan jujur untuk pencitraan, ya, untuk urusan dunia. Tapi jujur kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tauriah, saya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Udah masuk kuliah juga. Sakitnya sakit apa? Sakit apa? Ya, ini demamnya ini, oke, baru. Ya. Kemudian jangan melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian langkah yang berikutnya dari kebahagiaan adalah al-hasad. Hasad ini dosa yang pertama kali timbul di muka bumi ini. Dosa yang pertama kali timbul di muka bumi ini ada 3. Bisa dibilang 4. Yang pertama, tamak kepada dunia. Ini dosanya Nabi Adam dengan Hawa. Ya, maksiatnya Nabi Adam dan Hawa. Yang kedua, dosa al-kibr, sombong. Sombong dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong dengan kerjaannya, dengan hartanya, sombong dengan banyak. Setiap kelebihan ada penyakit sombong, hati-hati. Kembalikan kelebihan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakitnya iblis. Merasa lebih baik dibandingkan Adam, kibr. Meremehkan orang lain, kibr. Menolak kebenaran, kibr. Kemudian dosa yang ketiga, hasad. Hasadnya Qabil kepada apa? Habil. Ya. Qabil kepada Habil. Ya. Hasad adalah menginginkan nikmat orang lain hilang dari orang tersebut agar nikmat tersebut pindah kepada dia. Ini yang disebut dengan hasad. Tamanni zawali nikmatihi au fadilatihi ya au yuslabahuma ya minal mahsud ilal hasid.
Ya, jadi menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Nah, ini juga ada tingkatannya. Yang pertama, yang paling ringan, dia menginginkan nikmat itu hilang, ya. Tetapi dia tidak menginginkan, ya, tapi dia tidak menyakiti orang tersebut. Ya, dia tidak menyakiti dengan lisannya, tidak menyakiti dengan tangannya, tidak menggibahnya, tapi pengen dia itu sengsara. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ingin nikmat itu hilang dari orang lain, ya, dan dia ingin orang tersebut, ya, menjadi sengsara juga, ya. Kalau dia misalnya bodoh, dia pengen orang itu tetap bodoh. Kalau dia miskin, dia berharap jangan sampai si fulan tuh kaya. Ya. Kalau nggak pernah naik jabatan, jangan sampai pernah naik jabatan. Ini hasad. Ya. Ini dua-duanya haram. Ada juga yang namanya hasad yang terpuji, yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bahkan harus. Kita ingin seperti orang tersebut, ya, tetapi tidak menginginkan nikmat orang tersebut hilang darinya. Lihat orang baca Quran, kita ingin seperti dia, tanpa berharap dia lupa dengan bacaannya. Dia punya harta, berinfak, kita pengen punya harta seperti dia, tanpa ingin orang tersebut hartanya hilang. Ini bagus. Kata Nabi SAW, la hasada illa bisnatain. Tidak ada hasad kecuali yang boleh kepada dua orang, kepada sahibul Al-Quran. Orang yang diberikan kemampuan Al-Quran, dia baca, diajarkan setiap siang dan malam hari. Yang kedua, orang yang hasad kepada orang yang memberikan harta, dia infakkan siang dan malam. Boleh kita keinginan seperti itu, ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Hasad ini penyakit orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, penyakit iblis kepada Adam, penyakit saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf, ya. Maka hati-hatilah dari penyakit hasad. Dan hasad biasanya terjadi pada profesi sejenis. Ustadz gak bakalan hasad sama karyawan Toyota. Nggak, udah bukan levelnya maksudnya. Tapi ustadz akan hasad dengan ustadz yang lain. Ya, karyawan akan hasad dengan karyawan yang lain. Biasanya seperti itu. Ya, guru dengan guru, murid dengan murid. Ya, maka ini kalau ada guru hasad kepada murid, ini mesti perlu dipertanyakan. Apa yang mau dihasadi? Ya, tapi terkadang ada yang seperti itu. Salah satu obat hasad adalah doakan orang yang kita hasadi. Yang kedua, kalau ada masalah cepat selesaikan. Kalau ada pertengkaran jangan berlarut-larut, itu bibit hasad. Cepat selesaikan, afwan karena saya salah, minta maaf, selesai. Mau dia yang maafin atau tidak. Ya. Yang ketiga, cobalah paksakan beri hadiah. Antum nggak ada obat nih, anak benci banget sama dia nih, gimana? Udah beli martabak, kasih, paksain. Itu akan mengobati sedikit demi sedikit. Doakan pada malam hari, ya Allah mudahkanlah dia supaya umroh, ya Allah. Gitu. Ya Allah berikanlah jabatan. Pasti hasilnya akan hilang insya Allah. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa juga, jangan cari berita tentang orang yang kita hasadi. Cari-cari, Pak, dia beli mobil baru, fotonya jangan tahu. Ya, oh dia lagi nikah lagi, enggak, jangan tanya. Segala nanya, udah nikah lagi ya? Nanti atau makin. Juga bagi orang yang dihasadi, tolonglah bantu saudara antum supaya tidak ada timbul hasad. Jangan selalu men-share semua kenikmatan di medsos. Ya, karena di medsos itu orangnya macam-macam, Pak. Ada yang orangnya yang sabar, ada yang gampang
Alhamdulillah istri anak solehah. Kita jadi kesal sama istri kita, Pak. Kenapa ya istri saya nggak seperti dia? Alhamdulillah pulang kerja dipijitin. Nah, kita jadi marah, Pak, dongkol, Pak. Gara-gara itu selalu di-share, makanan di-share, ya. Apa namanya? Rihlah di-share, ya. Umroh di-share. Ya, lihat-lihat kalau di-share sama orang yang sahabat kita yang soleh, ya nggak apa-apa. Tapi yang kita tidak tahu, ya hanya akan membuat pintu hasad semakin besar. Ya, makanya kalau kita ditanya punya rumah nggak? Alhamdulillah. Jangan dirinci gitu, Pak. Ya ada sih alhamdulillah di Resinga ya 3 tingkat. Jangan dirinci, alhamdulillah aja udah. Ya, kalau nggak punya rumah juga jangan dijawab. Antum belum punya rumah ya, alhamdulillah gitu. Nanti kita dibully, Pak. Jadi kalau kita sengsara jawab dengan pertanyaan kata jawaban yang umum. Kalau kita dipuji ada kenikmatan jawab dengan jawaban yang umum. Kalau orangnya ada bibit hasad. Ya. Istri antum cantik ya, alhamdulillah. Gitu. Ya. Berikan jamaah aman Allah Subhanahu wa taala ya. Ghibah. Ghibah ini penyakit orang soleh, bukan penyakit orang pelaku maksiat. Jarang orang pelaku maksiat ghibah itu. Pelaku maksiat biasanya dosanya korupsi, Pak. Gak mau sholat, tapi orang soleh itu ini, Pak. Ghibah. Dzikru akhoka bima yakrahu akhoka. Menyebut-nyebut kejelekan temannya yang dia tidak sukai kalau dia dengar. Ya. Dan ghibah ini akan mengambil pahala kita sesuai dengan ghibahnya. Ya, kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, ada orang bangkrut nanti pada umatku pada hari kiamat. Ya'ti bi sholat, datang dengan pahala sholat. Ya'ti bi zakat, datang dengan pahala zakat. Ya'ti bi siyam, datang dengan pahala puasa. Birrul walidain, menafkahi istri, jujur, sebutkan semua pahala antum di situ. Tapi wa ya'ti qad satamahada, dia pernah mencela si fulan, menggibah si fulan, ya, mendolimi si fulan, memukul si fulan. Maka kata Nabi sallam, wa yu'ta hadza min hasanatihi, yang digibahi nagih nanti bayar pakai pahala sholat. Yang sana belum selesai tuh, bos yang dulu tuh, ya digibahi kasih pahala zakat. Oh ini teman SMA dulu digibahi juga, kasih pahala puasa. Wa itaniyat hasanatu qabla an yuqdu alaihi, habis, Pak, habis pahalanya. Tapi orang masih tetap datang, Pak. Maklum, Pak, yang nontonnya gosip, kiss, apa tuh acara-acara TV itu. Ya. Senang tuh kayak gitu tuh, lezat, Pak. Dengerin kejelekan Ustaz Pepen ini, ya, enak. Kejelekannya Arifin, Pak Basuki itu enak, benar. Wah, dia ini aja gimana? Ya. Kalau habis semua kebaikannya, orang masih datang nuntut kedoliman ketika di dunia, ya, maka payukto min sayiatihi paturiha pinna, ya, payutrahu. Kemudian akhirnya dibebankan dosa orang yang dia gibahi, ya, maka dia dibenamkan ke dalam api neraka. Gibah boleh pada 6 hal. Siapa yang tahu? Dapat hadiah lagi nih. Iya, siap. Silakan. Bagi seorang menceritakan seorang untuk pada orang lain agar orang lain itu tidak tertipu dengan si A ini. Karena si A ini misalkan Utang terus, ya, keburukan yang bisa menimpa orang lain. Ya, betul. Ini salah satunya boleh. Kalau ada teman kita, ini habis hadiahnya udah ya buat Pak Basuki, Pak Sabar ya. Sabar apa Sukron namanya? Sabar. Ya, masih ingat sama Sabar. Ya.
Kalau ada seseorang dia pun suka utang dan jarang bayar, boleh kita gibahi, Pak. Bahkan kita dapat pahala. Kata Nabi sallallahu matlul goni yuhillu irduhu wa ukubatuhu. Orang yang suka ngutang nggak pernah bayar padahal dia mampu, maka halal kehormatannya untuk digibahi. Bilang aja ini hati-hati ya dong muamalah sama dia. Kenapa? Udah hati-hati aja. Ya. Apa antum pernah dia? Pernah sih, udah. Nggak apa-apa, bukan gibah. Yang berikutnya yang kedua, ya. Ketika meminta fatwa, itu boleh gibah. Ya kalau antum nggak ngomong sama ustadznya, gimana kasih jawabannya? Ya pasti ngomongin ustadz istri anak ini begini gibah kan boleh. Dalam rangka mencari apa? Fatwa, jawaban keilmuan. Ya. Kemudian berikutnya apabila di dalam rangka untuk merubah kemungkaran, ya, atau membantu merubah kemungkaran, ya, atau mencegah maksiat, ya. Misalnya kita punya teman yang dia ya pelaku maksiat, ada teman kita mau berteman sama dia, udah kasih tahu aja, Pak, hati-hati, ini bukan teman yang baik, nggak apa-apa, gibahin aja. Ya, untuk menyelamatkan teman kita dari ya pelaku maksiat. Ketika mengadukan di depan hakim di pengadilan boleh gibah. Ya. Kita menggibahi pencuri, menggibahi penipu boleh, Pak. Ya. Kemudian berikutnya ya kalau susah mengidentifikasikan seseorang boleh juga seperti itu gibah. Ya. Misalnya ada 2 orang namanya, ada 10 orang namanya Muhammad semua, Pak. Muhammad yang mana ini? Itu yang agak picak. Gimana lagi, Pak? Gak ada lagi. Itu yang keriting, Pak. Udah. Oh iya tahu. Kepaksa untuk identifikasikan sesuatu yang sulit. Ya. Untuk memperingatkan seseorang ya dari kemaksiatan dan kebid'ahan, ya. Dalam ilmu hadis juga boleh. Ya. Contoh dalam mencari jodoh juga boleh, Pak. Ya. Kita terus terang aja. Ini si ikhwan ini gimana nih? Solehnya? Oh enggak, kasih tahu aja. Ya, Nabi juga pernah seperti itu. Ya, ketika ada seorang sahabat ya minta untuk ya fatwa siapa yang harus saya nikahi. Ada Usama bin Zaid, ada Muawiyah, satu lagi Jaham, ya Jaham bin Sofwan, ya kata Nabi, aku dilamar oleh 3 orang. Nah ini mantap. Siapa yang aku pilih ya Rasulullah? Muawiyah itu miskin, jangan nikah sama dia. Adapun Jaham temperamental, ya agak emosian. Nikah sama Usama bin Zaid boleh, ada keperluan seperti itu gibah, ya. Ini yang bisa kita sampaikan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya langsung kita cara yang terbaik di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya. Ini pernah saya praktekkan, alhamdulillah saya membuktikan hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalkan juz amma. Ya, waktu itu saya belum hafal juz amma sama sekali. Saya praktekkan cara yang ada dalam buku ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cepat hafal dan kuat menempelnya. Caranya begini, ya. Kita menghafal jangan melebihi dari 8 ayat dalam sehari. Karena kalau kita menghafal terlalu banyak, hilangnya juga banyak, Pak. Maka paling maksimal berapa ayat? 8 ayat. Kalau ayatnya terlalu panjang ya 1 ayat aja dah. Pokoknya jangan terlalu banyak. Cara ngapalnya gini. Ayat yang pertama baca 20 kali. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini kayaknya banyak yang enggak sanggup. Sabbihisma rabbikal a'la. Berapa kali? 20 kali. Ayat yang kedua baca 20 kali juga.
Alladzi khalaqa fasawwa. Bunyikan Pak. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaq, terus 20. Udah lumayan capek. Ayat yang ketiga baca juga sama 20 kali ya. Walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada. Handphone matiin dulu Pak. Walladzi, telepon nanti Pak. Walladzi. Terus 20. Ayat yang keempat hafalkan berapa? 20 kali juga. Ya, walladzi qaddara fahada. Apa lagi? Hah? Walladzi akhrajal mar'a, walladzi akhrajal mar'a, walladzi akhrajal mar'a 20. 1 sampai 4 baca 20. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a sabbihisma rabbikal a'la alladzi, terus 1 sampai 4 20 juga. Awas ini jangan didiskon ya. Ini akhir tahun banyak diskon ini. 19 konsisten Pak, 20 Pak. Ulama yang lain 100 Pak. Ini zaman now 20 aja udah. Ya, 1 sampai 4 berapa? 20. Mulai ayat yang kelima 20 juga. Ya. Apa ayat yang kelima? 20 juga. Ayat yang ke-6 20 juga. Ayat yang ke-7 20 juga. Ayat yang ke-8 20 juga. 5 sampai 8 20 Pak. 5 sampai 8 berapa kali? 20 kali. Kita nggak berangkat lembur kayaknya. Di bis Pak. Makanya jangan naik motor, mending naik jemputan aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, naik kereta cepet sampainya Pak. 1 sampai 8 ini yang paling berat, baca 20 juga. Hati-hati, diskon akhir tahun nih sudah mulai tuh. Udah capek kan. Sehari hafal 8 ayat dengan mungkin insyaallah luar biasa. Ya, Pak. Hari yang kedua ya, sebelum mulai bacaan yang baru, yang kemarin 1 sampai 8 murojaah dulu. Saya kalau baca 20 agak tega juga ini. Diskon lah akhir tahun lah, 10 lah. Ya, kalau di sini 20. Ayat yang paling terhafal 1 sampai 8 berapa? 20 kali. Setelah itu baru mulai ayat yang 9, 20 seterusnya seperti itu, Pak. Ya. Kalau 1 bulan sudah banyak hafalan, stop dulu bulan berikutnya, Pak. Jangan nambah hafalan dulu. Corannya belum keras nih, Pak. Ini masih hutang, lembur, istri, mudik, ini belum kuat. Jangan nambah dulu beban. Murojaah yang kemarin aja dulu 1 bulan penuh. Ya, seperti itu. Konsisten. Berapa sih ayat Al-Quran? Banyak, Pak. Dibagi 8 ayat per hari. Saya pernah ngitung, sekitar 3 tahun antum hafid 30 juz insya Allah, tanpa masuk pondok, tanpa keluar dari Toyota insya Allah. Bisa insya Allah. Ya, bisa karena biasa, karena ada kemauan. Ya, gitu. Ini resep yang paling mujarab. Insya Allah kuat hafalannya. Antum nanti setahun, 2 tahun nggak ngapalin, nggak beroja, sekali baca lagi nempel langsung cepet. Saya pernah buktikan itu. Ya, di juz amma saya agak kuat. Tapi yang juz 29 waktu itu udah banyak diskon, nah itu udah nggak terlalu kuat seperti juz amma. Ya, ini resep dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, semakin banyak hafalannya, surganya semakin tinggi. Nanti kita dikatakan pada hari kiamat ditanya kita punya hafalan berapa. Kita sudah masuk surga semua, insya Allah, amin. Tinggal kaplingnya sebelah mana? Ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang 100 tingkatan surga, Pak. Maka dilihat dari bacaan Al-Qur'annya, Iqra wartaqi. Setiap satu hafalan naik. Baca kama turattilu fid dunya. Sebayang kau mentartilkan di dunia. Fa inna manzilataka
Jannah fi akhir surah taqra'uhu fid dunya. Atau kama qala. Karena kedudukanmu nanti di surga, rumahmu di surga, hotelmu di surga, istanamu di surga, perbedaannya adalah dari hafalan Al-Quran kita ketika di dunia. Sebelum meninggal, hafalannya ya dipastikan berapa dulu. Ya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah menghafal, setan pasti tidak akan tinggal diam. Ya. Maka ketika kita sering lupa, jangan khawatir. Ulama juga seperti itu, Bang. Imam Sudais juga dulunya seperti itu. Ya. Semuanya kita ini manusia. Insan disebut insan karena kasratun nisyan. Kita itu disebut insan manusia karena banyak nisyan, banyak lupa. Ya. Maka jangan putus asa, ini adalah perjuangan antara setan dengan kita. Ya. Ini hanya orang pilihan yang diberikan, ya. Allah tidak sembarangan memilih, ya. Sahibul Quran, ya. Allah mempunyai keluarga dari manusia. Siapa? Ya. Orang-orang soleh dari menghafal Al-Quran. Ya. Ahlul Quran wa khassatuh. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jam berapa maghrib? Udah habis. Adapun kitab-kitab yang dianjurkan untuk dibaca dalam masalah akidah, ya, seperti Usul Salasa, Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman, kitab tauhid. Kalau hadis Arba'in Nawawi itu minimal Pak pernah dibaca. Ya, kalau nggak bisa Riyadhus Shalihin, ya Arba'in Nawawi. Ya, kitab tafsir minimal baca terjemahannya. Sekali seumur hidup tamatin tuh terjemahan Depag tuh. Bagusnya tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir itu bagusnya. Ya. Minimal tahulah kisah Nabi Yusuf seperti apa. Ya. Kemudian dalam masalah fikih, yang penting rukun sholat tahu, ya, wajib sholat, syarat sah sholat, ya. Itu saja mungkin untuk kitab-kitab yang perlu dibaca, ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, ya. Bagaimana kegiatan kita harian, ya. Pertama, tusolli al-fajr. Usahakan pagi hari kita jangan ketinggalan sholat subuh. Kuncinya jangan begadang. Begadang udah habis, Pak. Nggak yakin bisa bangun. Ya. Kalau terpaksa begadang, pasang alarm 4 ke. Waktunya berbeda-beda. Lolos 1, yang kedua, ketiga lolos semua, Pak. Ya, usahakan sholat di masjid. Ini jadwal harian kita, ya. Ini yang terakhir, ya. Apa ya? Maghribnya udah masuk belum? Belum. 5 menit lagi. Ya, sholat subuh usahakan di masjid, Pak. Sholat yang terbaik. Ya, sholat sunnahnya saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Toyota dan segala isinya, Pak. Apalagi pahala sholat subuh. Kata Allah, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Toyota, Mitsubishi, Yamaha, isinya itu. Bidadarinya, artis-artisnya, buat antum itu nanti. Belum salat subuhnya. Dan salat wajib tidak ada bandingannya pahala dengan salat sunnah. Ya, maka Bill Gates lewat, Elon Musk lewat, gitu. 2 rakaat kita punya, dia cuma punya mobil listrik doang. Kita punya dia dan mobil listriknya. Ya, percaya gini masalahnya. Man shalla sholatal subhi fahuwa fi dim'atillah. Barang siapa yang dia sholat subuh, ya, mendapati waktu sholat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat subuh, jangan langsung pulang, zikir.
Ya. Kalau libur berarti ya. Kalau berangkat kerja masih bisa? Bisa ya. Bacalah Al-Quran yang tadi itu, yang 8 ayat itu tuh. Di situ aja udah. Ya. Zikir udah ditahu. Lah mendingan naik jemputan enak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir pagi petang. Kitabnya bagikan nanti sama Pak Arifin nih. Murah yang Ustaz Jajid itu, yang tipis. Ya. Kemudian ya sampai matahari syuruk jam 6:10. Matahari terbit, syuruk, jangan pulang dulu, sholat 2 rakaat. Kalau bisa, subuhnya udah lumayan. Maka kata Nabi, pahala umroh. Ya, pahalanya apa? Umroh. Ya. Kemudian setelah itu kita pulang dari masjid, ya. Berikutnya kita pulang ke rumah, ya silakan mau kerja ya kerja, mau kuliah ya kuliah, mau goes ya silakan goes, mau download gitu ya, silakanlah bebas punya ini masing-masing. Ya, kemudian ya mendekat duhur, jangan dipepetin dengan sholat duhur, ya minimal setengah jam kita sudah ada hubungan dengan masjid. Ya, baca-baca Quran, baca buku, ya, dengerin kajian, murotal. Biar kita ketika sholat nggak ingat komputer gitu Pak. Oh ini mesin belum dimatiin ya. Ini pasti nyambung itu. Pisahkan 15 menit lah antara dunia dengan akhirat sebelum sholat. Kalau mau khusyuk. Kemudian setelah duhur istirahat sampai asar, tidur. Ada sunnahnya. Qailullah namanya. Ya, tidur sejenak. Barang setengah jam apa 2 jam ini. Ya, sunnah Pak, tidur aja dapat sunnah, tidur siang, biar malamnya sholat malam. Kemudian sholat asar, ya setelah asar sama ya zikir pagi petang, ya lalu sholat maghrib. Lakukan setelah sholat maghrib sama isya seperti yang subuh tadi, jangan pulang kalau bisa. Ya, pahala menunggu sholat ke sholat itu diampuni oleh malaikat, diistighfarkan oleh malaikat. Ya. Kemudian setelah sholat isya tidur, final Piala Dunia. Wah, tidur Pak. Ya, karena Nabi SAW yakrahu an-nauma qabla isya wa haditha ba'daha. Nabi tidak suka tidur sebelum isya, ngobrol setelah isya. Makruh ngobrol setelah isya. Ya, jangan biasakan begadang. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, ya kalau kita baca Al-Quran, ya sampai kita terlewat pada malam hari begadang, sampai kita terlewat sholat subuh, maka berbaca Qurannya pun tidak dipuji. Karena apa? Antara yang wajib dengan yang sunnah bentrok. Ya, ibadah sunnah jangan mengalahkan ibadah yang wajib. Ya, itu baca Quran. Gimana kalau main game? Ya. Kemudian tidur di atas wudu, kalau bisa menghadap dengan badan sebelah kanan, ya. Kemudian ya ingat, di setiap malam setan mengikat berapa mantra di kepala kita? 3. Mantranya sama. Ya, 6. Al-lail tawil. Tidur malam masih panjang. Diikat satu lagi, tidur malam masih panjang. Diikat lagi tidur malam masih panjang. Kata Nabi, bang siapa yang dia bangun di pagi hari, baca doa, wudu, sholat subuh berjamaah, maka 3 ikatannya itu lepas semuanya. Mantranya kerja penuh energi. Aku siap. Kerjain apa? Siap bos. Ayo, semangat kuliah, semangat. Kalau tidak, mantranya masih ngikutin, kerja males. Masih nempel. Ya. Enggak baca doa, enggak sholat subuh, ya, enggak berwudu. Itu saja jamaah yang mohon Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita terjaga di malam hari, ya. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang terjaga di malam hari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wal alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah
kemudian dia minta ampun kepada Allah atau berdoa, Allah akan ampuni ya, dan Allah akan kabulkan doanya. Ini akhir dari kitab langkah-langkah mencari kebahagiaan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia ya di dunia sebelum nanti di mana di akhirat. Selesai, mungkin ada pertanyaan atau kita cukupkan? Ini hadiahnya buat siapa? Hah? Buat Pak Basuki sama Pak Sabar. Iya, ambil Pak Basuki sama Pak Sabar. Hadiah akhir tahun, promo. Nah, sekian terima. Barakallahu fiik. Sekian yang mau menjawab. Ya Pak, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya Ustaz. Tadi terangkan terkait posisi kita di surga nanti insyaallah itu bertingkat-tingkat ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana itu terkait dengan berapa banyak hafalan Al-Quran kita ya. Mungkin ini fenomena yang sama-sama kita alami terkait dengan suami istri, yang tentu suami istri hafalannya kan berbeda-beda ya. Biasanya istri itu hafalnya lebih banyak, karena kita banyak pabrik gitu kan. Gitu. Ya kalau yang istrinya lebih dari satu sih ada harapan gitu. Istri intinya dalam menyikapi hal seperti ini, kegelisahan seperti ini, ya kita tentu punya terpisah ya. Ya, kita khawatir seperti itu Ustaz, nanti di surga gitu kan. Tentunya kita ingin tetap menyatu kan dengan istri gitu kan. Bagaimana menyikapi kegelisahan ini gitu Ustaz. Sementara kita tahu secara waktu istri akan lebih banyak di rumah dan saya yakin hafalannya akan lebih banyak gitu kan. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa kan ini nanti kita di surga juga kan ditemani oleh bidadari-bidadari gitu ya. Gitu. Apakah yang dimaksud itu adalah istri kita gitu kan? Sementara hafalannya jauh berbeda dan jomplang gitu. Iya betul. Gitu. Itu Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menggebu-gebu masuk surga nih Pak. Iya. Perjalanan masih panjang nih Pak. Iya, setan tidak akan tinggal diam. Yang kedua dulu, ya, bidadari sama istri beda. Jadi istri plus bidadari Pak. Itu yang saya tahu. Kita dapat istri dan juga dapat bidadari. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, tulangnya itu kelihatan dari kulitnya itu Pak, bidadari itu, putihnya seperti itu. Ya. Udah nggak usah diceritakan itu. Ya. Jadi istri juga plus bidadari. Ya. Terus yang pertama, kalau terpisah tidak Pak. Insya Allah terpisah tidak, walaupun istri antum derajatnya lebih tinggi, kita lebih di bawah. Kalau terpisah insya Allah tidak, masih tetap bersama. Ya. Hadis-hadis menunjukkan seperti itu. Ya. Kata Nabi SAW, seseorang akan bersama seorang istri akan bersama suaminya yang terakhir. Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya istri-istri Nabi semuanya kalau tidak kan tidak boleh menikah lagi kan, maka akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nikah lagi berarti sama istrinya yang terakhir itu, tidak akan dengan yang pertama. Yang pertama sama siapa? Kalau alam sama bidadari ya, diganti. Ya. Maka kita lihat istri Nabi bisa nggak menandingi pahala Nabi SAW? Tidak ya, jauh. Tapi mereka semua radhiyallahu anha akan berkumpul dengan Nabi SAW. Perbedaan masalah kenikmatannya yang itu yang anak belum tahu tuh pembagiannya. Satu cara ya kita bisa buktikannya masuk surga dulu Pak. Ya, insyaallah kita akan tahu nanti ya bagaimana ketika istri hafalannya lebih baik. Yang pasti memang beda. Ya, yang pasti memang berbeda. Ya. Tidak mungkin Allah menyamakan yang solehnya segini, nggak mungkin. Pasti ada perbedaan. Cuman rinciannya saya belum dapat bocoran, gitu ya. Ya, mudah-mudahan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya, ini semoga istiqomah ya di akhir tahun ini, tahun berikutnya godaan fitnah lebih banyak lagi ya. Perhiasan dunia belum keluar semua Pak. Belum. Ya, baru 5G. Ya, kita butuh bekal dengan ilmu ya agar kita istiqomah. Yang penting kita di akhir keadaan mau meninggal dunia kita ini istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi kalau ada kesempatan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.